Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini saya ingin menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan video di mana seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi mau berbagi kepada kita semua tentang kisah sedihnya, tentang pengalaman hidupnya sejak dia menjadi seorang pramugari, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pramugari demi menolong sesama. Tentu ini adalah tujuan mulia yang ditunjukkan oleh seorang Pratiwi Novianti kepada kita semua. Banyak hal positif yang telah beliau lakukan dalam berempati dengan sesama, khususnya saudara dan saudari kita yang mengalami gangguan jiwa. Memang orang-orang yang mau berempati kepada orang lain itu semua butuh pengorbanan yang besar. Tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa dalam beberapa menit ke depan ini kita mencoba untuk mendengarkan kisah cerita, kisah sedih, kisah perjuangan dari seorang Pratiwi Novianti ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Terus nih, dulu berat aku cuma 45 kilo guys. 45 kilo dan tinggi 173. Ini aku pakai seragam ini. Terus yang kedua baru ini guys. Ini kedua pakai seragam ini. Terus ketiga, aku baru pakai seragam ini guys. Ini celana. Jadi ini atasannya. Atasannya gitu, ini bawahannya. Ini. Ya, yang ketiga. And then ini yang keempat guys, yang terakhir. Sama roknya sobek guys. Modelnya sobek, bukan roknya sobek. Ini guys. Agak sedih sih mengingat jadi flashback lagi selama 8 tahun perjuangan aku di Sriwijaya. Bukan hal yang mudah ya, kerja jadi pramugari itu perjuangannya sangat-sangat luar biasa, dan aku stop di bulan November. Perjuangan aku sampai 8 tahun aja gitu. Jadi ini kita akan penyerahan seragam. Terus ini ada koper guys. Terus ini ada farm ini flight attendant manual. Ini panduannya pramugari gitu, pramugara. Ini ada isi-isinya. Ini semua bahasa Inggris, setebal ini gitu. Terus yang ini ada travel bag, jadi di atasnya koper. Ini untuk naruh barang-barang baju, terus sepatu dan lain-lain guys. Terus ID card mana ya? Nah jadi gini. Jadi setiap tahun kita wajib dapat koper, travel bag, handbag, semuanya baru guys. Jadi setahun sekali dapatnya, sepatu juga. Semua dapatnya setahun sekali. Nah ini ID card guys. ID card. Jadi kalau misalnya kita mau jadi pramugari, kita harus punya license gitu. Ini paspor wajib, kita bawa paspor. Ini flashlight center wajib bawa 2 guys gitu. Terus ini nama-nama tuh, spare nama Novianti, ada Pratiwi Novianti. Terus jam tangan. Ini foto mantan. Udah itu aja sih. Sama ini paling announcement gitu. Announcement. Oke, sekarang kita ini gelang aku bukan dari sini. Jadi sekarang kita mau menuju ke kantor Sriwijaya Air.
kita nanti mau bincang-bincang juga di sana sama chief aku. Chief aku itu bos aku yang mengurus flight attendant. Jadi kita mau tanya kesan-kesannya dan pesan-pesannya untuk Pratiwi Novianti apa ya. Nanti di sana aku nggak tahu ada siapa aja di sana. Yang jelas sih ada Butiwu itu chief kesayangan aku yang baik hati. Soalnya dia mengerti dari dulu aku masih baru ini ya, baru masuk Sriwijaya sampai detik ini, bener-bener yang apa ya, menyayangi gitu mugari-mugarinya. Terus peduli, terus kalau ada apa-apa tuh dia yang nomor satu banget untuk nge-backup kita gitu deh. Ya guys, yuk sekarang kita berangkat. Doain aku semoga diberikan kelancaran, pokoknya dalam kelancaran dalam segala hal. Udah kan ya, nggak ada yang ketinggalan ya gitu. Yuk, ini wingsnya mana? Ada wings yang di atasnya ini, di atasnya name Novianti. Jadi aku dipanggilnya Novianti. Kalau di name aku di ininya dari belum tahu apa-apa ya, Nov. dari belum tahu apa-apa dan sekarang sudah lumayan tahu apa-apa. itu satu lagi ada Mbak Clara. Halo. Mbak Clara ini dulu senior aku. Terbang juga ya Mbak Clara ya. Mbak Clara dulu sempat jadi pramugari, senior banget. Terus sekarang sudah di kantor. Udah berapa lama Mbak di kantor? Mulai di kantor 3 tahun ya. 3 tahun, kurang lebih 3 tahun gitu. Jadi di sini aku mau penyerahan perlengkapan dinas ya. Jadi aku lama dinas ini akan aku kembalikan. Jadi aku sekarang mau isi form dulu. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Boleh. Oke. Aku cek ya. Iya boleh. Maaf kalau. Jadi aku isi dulu ya guys, bentar. Jadi Butiwu ini sangat terkenal kebaikannya. Kenapa? Karena sangat mengerti dari zaman aku masih bandel. Oh ya, Sertifikat training. Oh, sertifikat training. Nanti terima kasih. Ini paling nanti aku ambil. Mau dibuka dulu boleh, biar diunjukin lo sudah ikut pelatihan apa aja kan, berenang dandan Jadi ya. di sini pelatihannya apa aja Bu? Kali ada mandatory sertifikat. Iya. Aircraft. Ini ikut SMS training. Dicek di situ. Gak usah kali inisialnya juga. Yang paling penting itu inisial sih. Dokumen kalau mungkin kalau yang untuk Riksaren tetap harus pakai yang terakhir ya Mas Karen. Tapi kan kalau inisial itu selamanya dipakai. Iya. Kapanpun mungkin misalnya memang nanti minat lagi Terbang lagi. Itu masih berguna. Klaring, kemudian nanti ada apa namanya PB ya namanya, PB untuk uang visa, PB untuk BPJS nanti di HCM di lantai 5. Jadi ini sertifikat aku selama 8 tahun. Ada nilainya loh kalau mau diunjukin, dapat berapa tuh nilainya Rika? Dia ini paling heboh. Dan dulu untuk mau TV waktu pas baru masuk itu, kalau nggak salah pas memang baru nggak ada ya. Lagi training, iya. Lagi training. 2 hari sebelum kelulusan, mama nggak ada. Perjuangan ya. Kayak berat. Kesan-kesannya apa? Dulu Novi rekrutmen sama saya bukan ya? Iya sama ibu. Oh oke.
lupa inget ya, dulu rekrutmen ada Novi, memang masih polos banget ya, polos maksudnya dalam artian belum mengenal dunia aviasi ya, masih proses tahapan untuk menjadi seorang pramugari. Kemudian alhamdulillah bertahap lolos ya seleksinya, akhirnya Novi ikut pelatihan itu kurang lebih 6 bulan ya, dari ground sampai flightnya sampai jadi kurang lebih 6 bulan. Itu banyak perjuangan kan, ngerasain bagaimana tahapan menjadi seorang pramugari mulai dari ground. Kemudian apalagi Novi juga ngalamin special case ya, waktu itu ada kedukaan, tapi Novi tetap jalan terus sampai akhirnya lulus mendapatkan FAC, benar-benar akhirnya jadi seorang pramugari. So far sih secara record Novi baik-baik aja ya. Ya walaupun ada sih catatan-catatan kecil, ya biasalah nakalnya anak-anak junior itu pasti ada gitu kan, pasti ada. Kemudian dia bertahap dengan seiring waktu makin dewasa, makin tahu mana sih yang benar, mana sih yang kurang baik gitu kan. Akhirnya berkembang menjadi pribadi yang baik, ya bisa menempatkan diri mana pekerjaan, mana urusan pribadi seperti itu. Dan Novi adalah pribadi yang baik ya menurut saya, nggak ada catatan buruk dari teman-teman ya Wak ya, nggak ada catatan secara personalitinya bukan lumayan emang bagus ya. Kemudian juga dia berhati lembut ya, gampang nangis malahnya anak. Jadi kalau tersentuh dengan case-case yang menyedihkan kayaknya nggak tegaan gitu kan, apakah itu di saat in-flight, apakah dengan teman-teman. Dan aku melakukan hal itu terhadap orang-orang yang di sekeliling aku, yang aku bantu saat ini gitu. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Tiwo. Ibu Tiwo ini bos aku bilangnya bos karena dia yang menangani pramugari yang berurusan sama dunia operasional. Terima kasih banyak Ibu 8 tahunnya. Ini kok sedih nangis lagi. Jangan nangis. Berkesan banget. Berkesan banget, terima kasih karena ibu ya selama ini udah ngerti ya, karena kan mungkin ada bandelnya cerita atau izin atau apa, ibu Tiwunya selalu bantu aku. Jadi dia tuh dibilangnya ibu peri anak-anak karena selalu pengertian. Tapi kadang kalau salah juga dimarahin ya Pi. Kalau aku salah tapi aku juga mengakui aku salah, aku minta maaf gitu. Jadi di sini banyak hal banget pelajaran yang aku dapatkan nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi ketulusan, keikhlasan bekerja dan profesional. Insya Allah selama 8 tahun aku melakukan semaksimal mungkin yang aku bisa. Terima kasih banyak itu Mbak Clara. Semoga silaturahmi kita tetap jalan. Maafin kalau aku ada salah gitu, bandel-bandel selama 8 tahun. Aku cuma bisa bilang ibu sama Mbak Clara orang-orang baik ya selama ini, menyayangi aku dengan tulus. Terima kasih banyak. Sama-sama Novi ya, 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk menunjukkan siapa Novi ya, secara profesional kerja maupun secara jati diri Novi sendiri ya. Ikutin kata hati Novi saat ini ya, kalau memang sudah mantap untuk memang berkecimpung di dunia sosial, dinikmatin. Ambil hikmah-hikmah positif yang selama ini 8 tahun Novi dapatkan. Nggak semua pengalaman bagus ya, pasti ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Ambil yang bagusnya, ingat-ingat yang baiknya untuk ke depannya supaya Novi bisa lebih mantap lagi menentukan program yang saat ini ditekunin. Pesannya buat aku sih nggak kayak bukan cuma rekan kerja ya, udah teman baik karena memang ya semua kita anggap kayak keluarga ya, adik semua gitu. Kita juga ada ya kalau habis training bareng, kita pernah pulang bareng, ngobrol berbagai macam lah ya obrolannya. Dan buat aku sama Novi baik, selalu baik dan care-nya lebih dibanding orang-orang lain.
ya nggak ada niatan maksud tertentu lah untuk memperhatikan orang itu karena pengen diperhatiin, nggak, tapi memang tulus. Dia paling ingat nih ulang tahun saya, ulang tahun teman-teman yang dianggap dekat banget, hari-hari raya bisa Novi itu pasti perhatian, pasti ingat gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu ya. Nanti semoga selanjutnya aku pengen. Oke guys, itu adalah kisah sedih mengenang masa lalu dari seorang Pratiwi Novianti yang kita kenal hari ini sebagai sosok yang jiwa sosialnya sangat tinggi, selalu berempati kepada orang lain. Ternyata seorang Novianti ini memang dari cuplikan video ini kita bisa mengetahui bahwa ketulusan hatinya untuk berempati kepada orang lain itu sangat luar biasa. Cuplikan-cuplikan video ini saya berharap bisa mengetuk pintu hati dari seorang RD Low misalnya, yang selalu menyuarakan tudingan yang bukan-bukan, ataupun ke Zanzabela, ataupun ke Farhat Abbas. Apalagi kita ketahui saat ini persoalan dari seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini makin hari makin runyam, makin hari makin suram, tidak ada titik terangnya sama sekali. Harapan terbesar saya bahwa seorang Pratiwi Novianti tetap mengedepankan rasa empati yang kamu miliki, karena menurut Teh Novi ini misi yang dia lakukan saat ini adalah sebuah amanah untuk membantu sesama yang sudah dia bulatkan, yang sudah dia tekadkan dalam dirinya. Banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Teh Novi ini hanyalah sandiwara, tetapi itu adalah perkataan ataupun hujatan yang datang dari orang-orang yang iri sesungguhnya, yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih sesungguhnya. Orang-orang baik yang mampu berempati kepada orang lain itu sangat jarang kita temukan. Mungkin dari satu provinsi kita hanya bisa menemukan 2-3 orang saja, terkadang tidak. Karena menjadi sosialitas seperti Pratiwi Novianti ini, itu banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan. Tetapi kalau semuanya itu dijalankan dengan tulus, dengan ikhlas, maka rahmatnya pasti akan berlimpah. Buah-buah roh yang datang dari orang-orang yang kita bantu pasti akan berlipat ganda. Semoga saja segala niat baik, entah itu dari masa lalu, hari ini sampai masa yang akan datang, yang direncanakan oleh seorang Pratiwi Novianti ini selalu mendapatkan berkah yang melimpah guna menolong sesama yang sedang menderita. Berempati untuk meringankan beban penderitaan orang lain adalah tugas yang mulia yang tidak semua orang bisa wujud nyatakan. Tetapi kalau kita hanya menaruh rasa kasihan, itu banyak, menaruh rasa ibah, itu banyak. Tetapi berempati untuk langsung terjun meringankan beban penderitaan seperti yang dilakukan oleh seorang Pratiwi Novianti kepada Agus Salim ataupun kepada Mas Iksan, tidak semua orang bisa lakukan itu. Banyak hal sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh seorang Pratiwi Novianti sejak tahun 2020 silam ketika dia menjadi seorang konten kreator. Mari kita ambil hikmahnya, kita pelajari hal-hal yang positif. Siapa tahu kehidupan, kisah cerita dari seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini bisa menginspirasi kita dikala kita ingin berempati dengan orang lain, dikala kita ingin meringankan beban penderitaan dari orang lain. Pemirsa, itu saja komentar singkat dari saya.
Harapan terbesar saya bahwa cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita. Siapa tahu kita bisa seperti Pratiwi Novianti untuk berempati dengan kehidupan orang lain. Begitulah kira-kira